teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Ngopsai, Ngobrol santai bareng kami. Oke, pada podcast kali ini nih, kita tuh bakal ngebahas satu topik yang gak cuman penting dari sisi hubungan internasional, tapi juga sangat dekat dengan identitas moral bangsa Indonesia. Apa itu, Kak? Sejarah, bentuk kerjasama Indonesia dan Palestina, dan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Timur Tengah di era Soekarno dan era Jokowi. Nah, topik ini tuh menarik banget ya, karena Indonesia dan Palestina tuh punya hubungan bukan cuma sekedar hubungan diplomatik biasa nih, Kak, tapi hubungan yang emang dibangun dari sejarah, solidaritas, kemanusiaan. Nah, sama-sama mempunyai semangat yang sama nih dalam melawan penjajahan. Nah, kita juga nggak cuma ngejelasin secara deskriptif aja guys, tapi juga menganalisis memakai teori hubungan internasional. Nah, supaya pembahasannya itu tetap akademis dan kritis. Nah, kayaknya nggak afdol nih Kak ya, kalau Ya. misalkan belum kenalan dulu nih. Betul Kak. Gimana kalau kita kenalan dulu? Dimulai dari kakaknya deh. Aku Najwa Salsabila dengan NIM 66702400024. Aku Armita Aulia Putri dengan NIM 6670240172. Nah, dalam podcast kali ini nih, kami tuh gunain dua pendekatan utama. Nah, yang pertama itu adalah level sistem, yang kedua itu ada level individu dan level state. Nah, itu tuh namanya apa? Three levels of analysis dari Kenneth Walsh. Nah, selain level-levelan nih, level analisis, ada juga nih kita pakai pendekatan dari decision making proses model, khususnya rational actor model, biar kita nih ngelihat nih gimana sih negara itu ngambil peran keputusan secara rasional. Nah, dan gak sedikit juga kita bakal nyinggung nih tentang birokratik politik model buat ngelihat peran aktor dalam pemerintahannya. Nah, secara garis besar nih, diskusi kita hari ini tuh menjadi 3 bagian besar. Nah, yang pertama itu sejarah hubungan Indonesia dan Palestina. Nah, yang kedua itu perbandingan kebijakan luar negeri di era Soekarno dan di era Jokowi. Nah, yang ketiga itu sesi tanya jawab kritis dari kami berdua. Nah, kita mulai dari sejarah hubungan antara Indonesia sama Palestina dulu nih Kak. Gimana nih? Oke, setuju. Nah, kalau kita nih bicara soal Indonesia sama Palestina, itu sebabnya hubungan yang sangat tua gitu dan penuh makna sejarah. Nah, hubungan itu bahkan udah dimulai gitu sebelum Indonesia tuh resmi merdeka. Nah, beberapa tokoh Palestina menjadi bagian penting gitu dalam mendukung kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah. Nah, misalnya mufti besar Palestina saat itu tuh bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini secara terbuka gitu. Dia itu mendukung kemerdekaan Palestina, mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengajak negara-negara Arab tuh buat mengikuti Indonesia. Buat ngakuin Indonesia ini kayak. Ya, gitu. Nah, ini tuh jadi momen paling penting gitu karena Palestina tuh kayak salah satu entitas pertama gitu di kawasan Timur Tengah yang secara moral dan politik tuh mengakui Indonesia. Nah, sejak saat itulah Indonesia tuh juga konsisten dalam mendukung tersebut, dalam membalas dukungan tersebut lah istilahnya. Nah, dengan selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina, terus juga di berbagai forum internasional, mulai dari PBB, terus juga gerakan non-blok, hingga organisasi kerja sama Islam atau disebut OKI. Nah, hubungan ini tuh kalau misalkan kita lihat nggak cuma secara simbolik ya Kak, hubungan Indonesia sama Palestina, karena kita lihat juga ada beberapa berkembang juga nih jadi kerjasama konkret, khususnya di bidang diplomasi, kemanusiaan, pendidikan, serta kesehatan. Nah, Indonesia nih kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ya, beberapa kali tuh ngirim bantuan kemanusiaan nih Kak ke Palestina, termasuk logistik, dana, tim medis, dan Indonesia juga ngebangun nih rumah sakit di Gaza, teman-teman. Nah, hal tersebut itu sebenarnya menunjukkan nih Kak, kalau misalkan hubungan Indonesia sama Palestina itu bukan cuma sekedar pernyataan politik, tapi juga bentuk solidaritas nyata nih antara Indonesia sama Palestina.
Oke, sekarang kita masuk ke era Soekarno. Jadi di era Presiden Soekarno itu kebijakan luar negeri Indonesia tuh sangat dipengaruhi gitu sama ideologi anti imperialismenya dan anti kolonialismenya. Nah, Soekarno tuh mandang konflik Israel sama Palestina itu kayak apa ya? Kayak bukan cuma konflik regional gitu loh, tapi kayak sebagai bagian dari penjajahan modern dari yang harus ditentang gitu di dalam negara-negara. Nah, salah satu bukti kuat itu saat Indonesia tuh nolak keikutsertaan Israel dalam Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Nah, keputusan ini tuh nunjukin gitu bahwa Soekarno tuh nggak ragu gitu dalam mengambil sikap keras, walaupun Indonesia tuh saat itu kayak harus menanggung resiko tekanan dari internasional, termasuk dari Komite Olimpiade Internasional. Nah, bagi Soekarno, sikap ini tuh bukan cuman politik luar negeri aja gitu, tapi bagian dari identitas ideologi Indonesia sebagai negara pelopor anti penjajahan, Kak. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, tadi kan udah dijelasin ya nih dari era Soekarno. Ya, sejarah. Nah, kalau misalkan kita lihat dari level individunya, sebenarnya emang kepribadian Soekarno ini sangat berpengaruh banget ya, Kak, sama kebijakan luar negerinya. Soekarno ini emang kalau kita lihat pemimpin yang emang karismatik nih, terus emang revolusioner dan sangat berani buat ngambil posisi yang konfrontatif. Baginya emang Palestina ini dilihat sebagai simbol dari bangsa yang tertindas ya, yang emang harus dibela, sama seperti Indonesia yang waktu itu melawan Belanda. Jadi kebijakan luar negerinya tuh nggak cuman bersifat rasional teman-teman, dalam arti kepentingan, tetapi juga bersifat ideologis dan emosional. Nah, tadi kan kita masuk ke era Soekarno, sekarang kita masuk ke era Jokowi. Nah, kalau misalkan di era Jokowi, pendekatan kebijakan luar negerinya nih agak berbeda nih teman-teman sama Soekarno. Kalau misalkan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesianya itu terhadap Palestina ya terutama, itu mengalami perubahan strategis meskipun emang substansinya sama Soekarno. Mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, kalau misalkan tadi Soekarno itu lebih konfrontatif, kalau misalkan Jokowi ini lebih jalur diplomasi ini, Kak. Berarti dia nggak konfrontatif. Iya, berbeda dengan Soekarno. Lebih lebih diplomasi, lebih kebantuan kemanusiaan, terus sama emang lebih multilateral bahasanya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, kalau kita ngomongin contohnya, itu bisa kita lihat bahwa Indonesia nih konsisten ngedukung Palestina di PBB ya. Apalagi Indonesia nih sering banget menyuarakan bahwa Palestina ini harus merdeka nih, Kak, di forum-forum seperti PBB dan lain-lain nih. Nah, Jokowi itu bisa dikatakan juga nih menggunakan strategi soft power. Tadi kan dia nggak nggunain jalur konfrontatif kan. Kayak Soekarno ya, beda ya. Nah, itu mempengaruhi itu. Dia selalu mempengaruhi itu lewat diplomasi, bantuan dan legitimasi moral, guys. Nah, ini tuh sejalan sama gaya kepemimpinan Jokowi yang pragmatis, fokus pada stabilitas ekonomi dan menjaga hubungan baik dengan banyak negara tanpa kehilangan prinsip sekalipun. Nah, jadi walaupun mungkin tidak sekeras Soekarno si Presiden Jokowi ini di masa lalunya, pendekatan Jokowi itu tetap konsisten gitu ya, walaupun beda ya sama si Soekarno, tapi kan sama-sama mendukung Palestina. Nah, jadi kayak tetap konsisten lah buat ngedukung Palestina, tapi kayak dikemas gitu dengan cara yang berbeda dari Soekarno. Tadi kan kita udah bahas nih mengenai sejarah hubungan antara Indonesia dan Palestina dan cukup panjang ya, Kak. Mungkin gak afdol nih kalau misalkan kita udah bahas sejauh ini tapi gak ngelihat dan nganalisis dari level-levelan, analisis level nih ya. Tadi kan kita juga udah nyinggung kan kalau misalkan level analisis nih ada 3. Apa aja tuh, Kak? Level sistem, individu, sama negara. Nah, kita mulai dari mana dulu nih? Dari yang enak nih.
dari level sistem Oh, sih. boleh. Kayak kita mulai dari level sistem nih. Dari level sistem ya. Jadi pada level sistem itu sikap Indonesia terhadap konflik Israel sama Palestina itu sangat ditentukan gitu oleh dinamika tatanan global yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di era Soekarno, dunia itu berada dalam situasi perang dingin yang yang sangat bipolar gitu di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, mereka tuh saling berebut pengaruh gitu di seluruh penjuru dunia. Nah, banyak tuh bangsa Asia dan Afrika sedang dalam fase kemerdekaan. Nah, sehingga isu Palestina itu menjadi bagian dari narasi besar gitu, menolak imperialisme barat. Nah, dalam lingkungan internasional seperti itu, Soekarno tuh ngelihat gitu dukungan terhadap Palestina sebagai kelanjutan dari revolusi Indonesia sendiri. Nah, dan juga sebagai bentuk konfrontasi terhadap dominasi kekuatan barat yang secara politik dan militer tuh mendukung Israel. Nah, Soekarno itu tuh ingin menegaskan gitu bahwa Indonesia tuh bukan cuman sekedar negara merdeka gitu, tetapi pemimpin moral bagi bangsa yang tertindas. Nah, melalui forum kayak konferensi Asia, Afrika, dan gerakan non-blok, Soekarno tuh menjadikan dukungan terhadap Palestina tuh sebagai simbol konsistensi gitu dalam melawan penjajahan di seluruh dunia ini. Nah, dengan kata lain, di era Soekarno itu Palestina bukan sekedar isu aja guys, isu kayak politik luar negeri itu bukan kayak gitu doang, tapi kayak bagian dari identitas ideologi bangsa Indonesia gitu dalam sistem internasional. Nah, tadi kan udah dibahas nih dari era Soekarno ya. Nah, kalau misalkan dari era Jokowi, struktur internasional tuh emang berubah drastis banget Iya, nih Kak. drastis. Dibanding zamannya Soekarno. Nah, dunia ini kini hidup dalam sistem multipolar, Iya. di mana kekuatan global tuh nggak lagi cuman bertumbuh pada dua negara besar, Iya, betul. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Uni Eropa, dan negara-negara di Timur Tengah itu memiliki kepentingan yang rumit banget dalam isu Palestina nih Kak. Apalagi mengenai isu Palestina dan Israel. Iya. Selain itu, perhatian global saat ini juga lebih banyak banget berfokus pada isu kemanusiaannya, hak asasi manusia dan stabilitas keamanan kawasannya. Iya. Kemudian Jokowi juga menyesuaikan nih kebijakan luar negerinya dengan pola diplomasi. Tadi juga udah disebutin ya. Kalau misalkan Jokowi ini menggunakan pola diplomasi yang lebih pragmatis dan realistis. Dukungan terhadap Palestina juga tetap terjadi. Prinsip yang tidak bisa ditawar lah istilahnya. Iya. Pokoknya. Tapi strategi penyampaian apa sih? Strategi penyampaiannya ya tadi udah dikatakan ya bahwa strategi penyampaiannya itu menggunakan diplomasi multilateral. Iya. Di mana kerjasama pembangunan dan aksi kemanusiaan itu konkret seperti peningkatan bantuan bagi masyarakat Gaza, terus pendirian rumah sakit Indonesia di Gaza, dan kampanye agresif di forum-forum internasional agar Palestina tuh memperoleh pengakuan penuh nih terhadap kemerdekaannya. Indonesia tuh berperan penting banget lah gitu sebagai advokat hak asasi manusia atau HAM global, sambil tetap menjaga hubungan strategis dengan banyak negara besar demi stabilitas kepentingan nasionalnya. Oke, nah dari era Soekarno sama era Jokowi itu pasti ada perbedaan konteks global tuh. Nah, perbedaan konteks global ini yang menjadikan gitu gaya kebijakan Soekarno dan Jokowi. Nah, jadi berbeda tuh konteks globalnya. Nah, Soekarno tuh melangkah dengan retorika ideologis yang yang berani dan konfrontatif kan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Karena dunia itu sangat saat itu tuh emang sedang dalam pertarungan ideologi besar gitu. Sementara Jokowi itu kan bergerak dengan pendekatan diplomasi nasional, terus terukur dan berbasis aksi nyata karena sistem internasional tuh dipenuhi gitu intervensi dan koalisi dinamis yang harus dijaga dengan cermat. Nah, tapi keduanya tuh tetap berada dalam garis utama yang sama gitu, kayak Indonesia tuh memiliki tanggung jawab moral lah. Indonesia memiliki tanggung jawab moral, historis, dan konstitusional. Nah, itu untuk membela hak bangsa Palestina
dalam memperoleh kemerdekaannya. Nah, konsistensi ini tuh nunjukin bahwa dukungan Indonesia tuh terhadap Palestina bukan sekedar keputusan politik sementara aja gitu Kak, tapi sudah kayak udah mengakar gitu, kayak udah mengakar sebagai bagian dari jati diri Indonesia dalam sistem internasional itu. Nah, sebagai negara yang menolak segala bentuk lah penjajahan dan perjuangan tatanan dunia, jadi yang lebih adil dan damai dan berperi kemanusiaan gitu Kak. Nah, tadi kan udah kita bahas mengenai level Level sistemnya. Karena tadi kita udah bahas ada 3 nih bakal kita bahas. Selanjutnya Iya. kita bakal bahas tentang level negara. Nah, kalau misalkan di level negara ini kebijakan Indonesia terhadap Palestina itu tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor nih Kak sebenarnya ya. Pertama, ada prinsip anti penjajahan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tertulis nih dan ditegaskan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Iya. Prinsip ini itu menjadi landasan yang normatif dan ideologis bagi Indonesia dalam bersikap terhadap konflik internasional. Karena kalau misalkan kita lihat dalam konteks Palestina, Palestina ini masih berada dalam situasi apa ya, dijajah istilahnya ya Kak, sama Israel. Dan di sini Indonesia tuh secara konstitusional emang berkewajiban menolak nih segala bentuk penjajahan dan emang harusnya mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi dukungan Indonesia tuh bukan cuman dibilang bukan cuman pilihan politik ya Kak, tapi emang amanah konstitusi karena udah tertuang nih di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, nah ada juga nih faktor yang kedua. Yang faktor kedua itu ada tekanan opini publik. Jadi masyarakat Indonesia tuh secara luas tuh punya sentimen kuat buat ngedukung Palestina gitu, baik karena alasan kemanusiaan, HAM gitu-gitu kan, solidaritas Islam ataupun sejarah perjuangan bangsa kan. Nah, opini publik ini tuh emang mempengaruhi pemerintah gitu untuk terus bersuara gitu dalam forum internasional, terus juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina, terus tidak melakukan normalisasi gitu dengan Israel. Nah, pemerintah tuh membutuhkan legitimasi publik gitu di sehingga kebijakan yang pro Palestina tuh jadi bagian respon terhadap tekanan masyarakat. nah selanjutnya tuh mungkin faktor dari posisi Indonesia juga sebagai negara berkependudukan Muslim terbesar ya teman-teman. Karena di sini Indonesia kan kalau kita ingat-ingat lagi, kita lihat di sekeliling kita bahwa emang mayoritasnya Muslim ya Kak. Jadi itu membuat Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak nih Kak, salah satunya. Nah, hal itu menjadikan isu Palestina ini sebagai sebuah isu identitas sebenarnya Kak. Identitas umat Islam global. Terus selanjutnya emang sebagai simbol solidaritas dengan negara mayoritas gitu. Mayoritas Muslim ya? Iya betul, mayoritas Muslim juga. Terus emang Indonesia ini emang istilahnya memiliki kepentingan reputasi sebagai pemimpin informal gitu di dunia Islam, seperti dalam OKI tadi ya, organisasi kerjasama Islam. Jadi hal ini membuat mendukung Palestina itu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang emang membela umat dan hak asasi manusianya nih. Oke, selanjutnya nih dari faktor apa lagi nih Kak? Mungkin ada yang keempat kan, nanti disebutin ganti-gantian karena ada ada Najwa dari 1, aku 2, dia 3, sekarang aku 4. Nah, yang keempat itu kepentingan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Nah, jika pemerintahan tuh mengubah sikap soal Palestina nih, itu tuh bisa memicu reaksi keras terhadap masyarakat, entah masyarakat dari Indonesia, entah masyarakat dari Israel atau Palestinanya, terus demonstrasi dari kelompok keagamaan mayoritas ke minoritas, terus penurunan kepercayaan publik. Nah, karena isu Palestina tuh kayak sensitif banget ya. Iya, sensitif banget gitu secara politik
sama agama, kayak udah disinggung pas awal tuh. Kayak sikap konsisten itu tuh diperlukan gitu untuk ngejaga keamanan dan stabilitas internalnya Di dalam negerinya iya, ya, Kak. agar tidak memicu konflik dalam negeri tuh. Nah, semua faktor ini tuh ngebuat Indonesia tuh kayak hampir gak punya pilihan, pilihan lain gitu, tetap konsisten lah buat ngedukung Palestina. Jadi kayak gak punya pilihan lain lah, kayak udah konsisten aja gitu Iya. ngedukung Palestina. Dari zaman Soekarno ya, Kak, Iya, sampai sekarang iya. bahkan. Tuh. Nah, terus tadi udah masuk ke level Sistem, level negara. Satu lagi sekarang, nih, Kak. ya, Kurang tadi satu kan ada lagi 3 nih. kan. Nah, terakhir itu ada level individu, guys. Nah, meskipun berada pada era dan konteks yang sangat berbeda nih, baik dari Soekarno terus Jokowi itu memiliki garis kebijakan luar negeri yang tidak pernah berubah gitu ya, kayak dari zamannya Soekarno ini sampai Jokowi. Nah, yaitu konsisten dalam mendukung lah perjuangan kemerdekaan si Palestina ini. Tapi gaya pendekatan keduanya itu menunjukkan karakter yang Berbeda. berlawanan lah, Iya. ya, berbeda, betul. Nah, pada masa Soekarno, dukungan terhadap Palestina itu punya pondasi gitu, pondasi ideologis yang sangat kuat. Soekarno tuh memposisikan Palestina sebagai sebagai simbol perlawanan gitu terhadap kolonialisme atau Israel. Nah, baginya itu perjuangan Palestina tuh cerminan dari pengalaman bangsa Indonesia, karena kan bangsa Indonesia pernah dijajah ya, Kak. Pernah dijajah Iya. nih. Nah, oleh karena itulah tuh sikap si Soekarno itu diambil lantang lah, kayak sikapnya itu lantang, ofensif, konfrontatif terhadap negara-negara yang ada di barat sana atau negara-negara Iya. barat, Kak. Nah, terutama tuh yang dianggap mengedukung mengedukung Israel, ya, Melakukan mendukung Israel. penjajahan lah ya, Iya. Kak. Nah, konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 itu dan peran Indonesia tuh dalam pembentukan gerakan non-blok menjadi bukti nyata gitu bagaimana Soekarno tuh menempatkan isu Palestina sebagai bagian dari gerakan solidaritas global dunia ketiga. Nah, dengan bahasa diplomasi yang keras dan penuh retorika revolusioner, Indonesia tuh pada masa itu membangun narasi gitu bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan tanpa kompromi terhadap atau termasuk penjajahan atas Palestina yang dilakukan oleh Israel. Seperti itu, Kak. Nah, emang berbeda jauh ya kalau misalkan kita lihat dari eranya Jokowi ya. Cukup jauh nih kalau misalkan Presiden Jokowi ini menjalankan diplomasi yang emang lebih pragmatis nih, Kak. Iya. Terus teknokratis juga dan emang berpotensi pada hasil konkret. Jadi Jokowi ini nggak cuman menggunakan retorika ideologis, tapi melainkan menekankan aksi nyata gitu, membantu rakyat Palestina. Pendekatan yang dilakukan itu melalui jalur diplomasi multilateral seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Ya, dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Jadi pemerintahan Indonesia di era Jokowi itu memperkuat dukungan dalam bentuk pembangunan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, terus penyaluran bantuan kemanusiaan jangka panjang untuk rumah sakit gitu ya. Iya, jangka panjang untuk emang berkebutuhan lah di Gaza. Terus hingga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi warga Palestina nih. Terus emang diplomasi di Indonesia juga tetap tegas menolak kependudukan Israel. Namun dilakukan secara elegan lah ya bahasanya, Kak, dibanding kalau misalkan kita lihat dari Soekarno. Kalau Jokowi ini lebih elegan gitu lah, Kak, bahasanya. Dan emang terukur nih, nggak menimbulkan ketegangan lebih dalam gitu dengan kekuatan global yang emang dapat mengganggu stabilitas ya. Ekonomi sama politiknya nasionalnya tuh stabil gitu tuh. Iya. Nah, terus juga karena adanya ini semua, perbedaan gaya kepemimpinan itu justru memperkaya pola dukungan Indonesia ya, kayak terhadap Palestina yang dijajah sama koloni atau Israel itu. Nah, Soekarno tuh hadir gitu sebagai simbol perlawanan ideologis. Sementara Jokowi mewakili pendekatan yang realis humanis gitu, kayak
ngasih fasilitas kesehatan, Ya, kan lebih ke pembangunan. kemanusiaan, iya. Pembangunan Yang rumah fokus sakit. pada kemanfaatan langsung lah bagi rakyat Palestina tersebut. Nah, namun pada akhirnya itu kedua itu berdiri gitu pada prinsip yang sama, kayak tetap mendukung tapi berbeda sistemnya ya Iya. Kak, kalau bisa dibilang. Kayak mereka itu tetap menjaga amanat pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia itu memang harus dihapuskan serta menempatkan kemerdekaan Palestina gitu sebagai bagian dari komitmen dan kemanusiaan Indonesia di panggung internasional. Kalau Nah. misalkan kita mau memahami lebih dalam nih, kenapa sih Indonesia nih selalu konsisten membela mendukung Palestina dari zamannya Soekarno sampai sekarang, bahkan kita tuh bisa melihat ini sebenarnya pakai pendekatan dari decision making proses model ya, apalagi menggunakan khususnya rasional aktor model dan birokratik politics model. Lewat rasional aktor model, negara tuh emang dilihat sebagai aktor rasional yang emang memilih kebijakan terbaik buat kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina itu bukan cuma sekedar emosional karena tekanan publik semata nih, tapi keputusan logis dan strategis. Nah, pemerintah itu pasti mempertimbangkan nih amanat konstitusi untuk menolak adanya penjajahan, menjaga stabilitas politik dalam negeri, serta memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang emang punya peran moral dan politis di dunia. Bentuk-bentuk konkretnya bisa dilihat dari pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza dan diplomasi aktif Indonesia dalam menyuarakan isu Palestina di PBB serta OKI nih. Nah, tadi kan udah menyinggung tuh apa sih namanya? Dari model yang pertama. Ya. Nah, sekarang dari model yang kedua yaitu birokratik politik model kan Kak. Keputusan itu tuh gak berdiri dari satu orang aja gitu guys, tapi hasil tarik menarik dari beberapa pihak gitu, dari banyaknya pihak lah. Nah, presiden tuh memberi arah utama gitu. Kementerian Luar Negeri menjalankan diplomasi, DPR tuh ngedukung gitu dari sisi anggaran hingga politik, dan ormas Islam tuh juga juga ikut memberi tekanan gitu serta dukungan moral lah. Jadi kayak kebijakan ini tuh lahir dari proses negosiasi antar aktor negara dan masyarakat tersebut. Nah, yang berarti tuh dukungan Indonesia ke Palestina itu tuh cuman simbolis doang. Nah, tapi bukan cuma simbolis doang. Nah, tapi juga hasil dari kombinasi pertimbangan rasionalnya dan dinamika politik dalam negeri. Nah, semua ini yang membuat tuh sikap Indonesia tuh tetap konsisten dari masa ke masa untuk mendukung Palestina gitu, walaupun gaya kepemimpinannya tuh berbeda. Nah, tadi kan udah menyinggung tuh di model nih. Kalau misalkan kita lebih dalam nih, kita kan bahasnya tadi Soekarno dan Jokowi. Nah, kalau misalkan di Soekarno, pendekatannya tuh sangat ideologis ya, dan tegas gitu. Soekarno nih ngelihat perjuangan Palestina itu sebagai bagian perlawanan global terhadap kolonialisme. Melalui konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok, Soekarno tuh ngedorong solidaritas banget nih, mendorong solidaritas negara-negara yang emang tertindas, dijajah gitu. Iya, betul banget. Emang Soekarno nih bahasanya keras ya dan penuh semangat dalam perlawanan terhadap penjajahnya. Dan jelas menunjukkan Indonesia tuh ingin jadi pelopor perjuangan anti imperialisme atau anti penjajahan. Terkenal ya dengan anti imperialisme. Betul, karena itu ideologi dari Soekarno. Karena kepemimpinan Soekarno juga sangat kuat dan sentralistik nih. Arah kebijakan luar negerinya tuh praktis dan emang mengikuti visi dan ideologi yang emang dibangun oleh Soekarno. Emang dari sana udah tegas sih dia. Betul. Ya, tapi kalau kita omongin di era Jokowi nih Kak, pendekatannya tuh kayak lebih pragmatis gitu, kayak fokus pada aksi nyatanya.
Jadi kayak dukungannya tuh emang tetap kuat, tapi disalurinnya tuh lewat langkah-langkah konkret gitu, kayak bantuan-bantuan yang udah tadi dijelasin pas di awal, disinggung di awal, kayak lebih kemanusiaan lah dia, kayak ngebangun rumah sakit dan lain-lain. Nah, Jokowi tuh kayak gak banyak bermain di retorikanya, kayak si Soekarno konfrontatif, tapi kayak dia tuh lebih ke hasil dan dampak nyata gitu. Nah, dari sini nih proses pengambilan kebijakan tuh lebih kolaboratif gitu, melibatkan Kementerian Luar Negeri, terus juga DPR, lembaga negara lain, serta dinamika suara publik dan ormas Islam. Nah, jadi kayak singkatnya tuh meskipun gaya Soekarno sama Jokowi berbeda, yang satu ideologis, yang satu konfrontatif, yang satu pragmatis, yang satu diplomatis. Nah, arah kebijakan Indonesia tuh soal Palestina tetap sejalan gitu, konsisten membela kemerdekaan Palestina dengan cara yang disesuaikan gitu dengan konteks zamannya. Nah, kalau menurut kakak nih, apa yang bikin Indonesia tuh selalu konsisten gitu mendukung Palestina sejak kemerdekaan? Sebenarnya karena identitas anti penjajahan yang emang dimiliki sama Indonesia sih, dan itu membuat bahwa bagian dari siapa kita sebagai bangsa. Dukungan ke Palestina tuh bukan cuma sekedar perihal politik ya, tapi juga moral dan sejarah emang tertanam di masyarakat tuh udah dari lama. Jadi konsistensinya emang stabil dan emang alami gitu. Nah, kalau misalkan nih Pak Soekarno ada di era global sekarang, apakah gaya politik luar negeri beliau tuh yang ideologis itu tuh masih relevan gak sih di sistem internasional multipolar? Menurut saya sendiri sih masih relevan ya, karena sebagai moral idealnya, moral leadernya gitu. Tapi caranya harusnya bakal lebih diplomatis sih harusnya, dan adaptif, karena karakter anti penjajahan tuh pasti bakal tetap kelihatan, tapi toolsnya berbeda karena berbeda zaman juga gitu. Nah, terus sejauh mana sih kakak tuh melihat hubungan nih antara Indonesia sama Palestina tuh terbentuk gitu karena path dependensinya daripada kebutuhan strategis di era Jokowi? Ya. Mungkin path dependensi dominan karena sejarah solidaritasnya tuh kuat ya. Tapi Jokowi tuh menyesuaikan dengan soft power yang emang diterapkannya dan diplomasi kemanusiaannya sesuai konteks global. Nah, terus menurut kakak nih, apa sih bantuan kemanusiaan Indonesia kayak rumah sakit Indonesia di Gaza itu tuh lebih merupakan software atau moral obligation gitu? Menurut saya sih keduanya ya. Moral obligation tuh karena sejarah dan emosionalnya, tapi soft power juga karena memperkuat citra Indonesia di mata dunia gitu. Oke. Setelah Kak, dengan dinamika domestik Indonesia yang sensitif nih, apakah pemerintah itu tuh punya ruang gitu untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada hari ke depannya atau suatu hari nanti gitu? Sebenarnya kayaknya sih ruangnya terbatas ya. Sentimen publik tuh sangat kuat gitu perihal hal tersebut, dan normalisasi tuh butuh perubahan signifikan di konteks Israel Palestina ini. Harus ada perubahan signifikan dulu lah terhadap isu Palestina Israel dulu gitu. Oke Kak. Mungkin gantian nih, karena kan tadi saya juga udah ditanya-tanya, sekarang saya yang nanya nih. Kalau misalkan dalam perspektif rasional aktor model, kenapa sih semua presiden Indonesia itu tetap ngedukung Palestina walaupun konteks global itu pasti berubah-berubah gitu? Karena menurut aku ya, karena dukung Palestina itu high benefit Kak, low cost juga, legitimasi publik, posisi moral dan citra muslim itu terbesar gitu, sementara biayanya kecil gitu Kak, menurut aku. Nah, selanjutnya kalau kita analisis dari level negara, apakah amanat konstitusi itu benar-benar berfungsi sebagai constraints? Mungkin menurut aku dari analisis level negara itu keduanya membatasi pilihan gitu dan memberi legitimasi politik. Jadi
konstitusinya itu jadi landasan moral dan hukum gitu Kak. Terus gimana sih perbedaan Soekarno dan Jokowi di level individu yang benar-benar mempengaruhi kebijakan atas isu Palestina ini gitu? Kalau setahu aku, kalau si Soekarno ini kan lebih ke ideologis dan konfrontatif ya dia. Nah, kalau Jokowi itu lebih ke pragmatis dan fokus aksi nyata gitu, kayak ngeberi apa ya, bantuan Gaza Ya, di rumah Gaza, sakit rumah tuh. sakit Iya. gitu-gitu. Nah, prinsipnya sama buat apa ya, kayak ngasih kemanusiaan lah kalau Jokowi kan, kayak ngedukung lah Palestina gitu, memanusiakan Palestina, tapi caranya aja yang berbeda Oke. dari keduanya. Mungkin dalam isu Palestina ini mana sih yang lebih besar pengaruhnya? Opini publik atau perhitungan geopolitik Indonesia nih? Menurut aku yang lebih besar itu opini publik ya sih. Opini publik itu lebih besar pengaruhnya karena apa ya? Karena isunya itu sensitif. Ya betul. Isu Palestina ini emang sensitif banget kan, karena kan apa ya, dia dijajah sebegitu lamanya gitu kan, maksudnya kayak nggak ada hentinya. Betul. Sedangkan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia kan harus menghempaskan apa ya, penjajahan gitu, kayak nggak Betul. boleh ada penjajahan lagi di atas bangsa gitu. Betul. Nah ini tuh kayak menyangkut sejarah kita sendiri dan identitas nasional Indonesia kita. Nah, kalau misalkan pakai birokrasi politik model, siapa sih aktor domestik yang paling kuat mempertahankan konsistensi sikap Indonesia terhadap isu Palestina ini? Mungkin setauku dalam isu Palestina itu aktornya itu ada 3 aktor dominan Kak. Yang pertama itu Kementerian Luar Negeri, terus juga ada ormas Islam besar, sama yang paling penting sih presiden Iya, ya kayak. betul. Nah itu kayak sinergi mereka tuh disatukan untuk apa ya, untuk membuat apa ya, dukungan gitu buat Palestina, termasuk ormas Islam itu kan, biar mereka tuh menjaga gitu kebijakan dengan stabil gitu. Oke guys, dari seluruh pembahasan ini semua, kita tuh bisa ngeliat kan bahwa hubungan Indonesia dan Palestina itu adalah hubungan yang dibangun dari sejarah, ideologi, dan kepentingan nasional. Nah, perbedaan era Soekarno dan era Jokowi itu bukan terletak pada sikap, tapi gimana caranya. Soekarno itu menggunakan pendekatan yang emang konfrontasi dan retorika keras, sementara kalau misalkan di era Jokowi ini memilih jalur yang lebih tenang gitu. Nah, dengan memahami ini semua, kita tuh gak cuma ngeliat isu Palestina tuh dari sisi emosional aja, tapi kita tuh juga menjadikan ini sebagai kajian hubungan internasional gitu yang kompleks. Nah, semoga podcast ini tuh bisa ngebantu teman-teman buat memahami diplomasi Indonesia yang lebih jernih dan kritis. Nah, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Oke, bye.